Masuk WA ke grup kami. Bisa dipinggirin. Ini jangan ikut ya. Lagi kurang pinggir tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan judul tentang sistem pertanian presisi terintegrasi berbasis IoT untuk optimalisasi produksi dan berkelanjutan pertanian di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Arif Jelani selaku ketua kelompok ini dan anggota Muhammad Rizky Kurniawan, Lutfi Fauzia, Safitri Nuraini, dan Muhammad Nur Wahid. Oke, untuk yang pertama itu di sini saya akan membahas yang pertama latar belakang. Peran vital sektor pertanian. Pertanian adalah sektor yang sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia, khususnya di pedesaan. Selain menjadi penopang ekonomi daerah, pertanian juga berkontribusi pada produk domestik bruto atau PDB di wilayah-wilayah yang mengadakan agrikultur. Tantangan yang dihadapi. Sektor ini masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya akses teknologi, infrastruktur terbatas, serta sumber daya manusia yang kurang terlatih dalam penggunaan teknologi modern. Modernisasi yang berkembang cepat juga menimbulkan dampak sosial ekonomi, terutama bagi buruh tani yang tergantikan oleh mesin. Dari slide ini, saya menjelaskan mengapa pertanian penting bagi ekonomi dan ketahanan pangan di Indonesia. Sementara produktivitas dapat meningkatkan dengan modernisasi. Sayangnya tidak ada semua petani yang memiliki akses ke teknologi ini. Di sisi lain, modernisasi juga dapat menimbulkan masalah sosial karena mengurangi lapangan kerja buruh tani yang kemudian mengganggu stabilitas sosial di pedesaan. Mulai mulai latar belakang ini, muncul urgensi untuk menemukan solusi yang mampu mendukung efisiensi teknologi tanpa mengabaikan aspek sosial dan kesejahteraan buruh tani. Oke, untuk yang selanjutnya itu rumusan masalah. Dampak modernisasi terhadap solidaritas sosial, bagaimana peran mesin menggantikan pekerjaan buruh tani mempengaruhi solidaritas sosial antar mereka. Dampak modernisasi pada lapangan kerja. Bagaimana modernisasi berdampak pada ketersediaan lapangan kerja di sektor pertanian, terutama bagi buruh tani yang memiliki keterbatasan keterampilan teknologi. Selanjutnya itu adaptasi masyarakat pedesaan terhadap teknologi. Bagaimana cara masyarakat pedesaan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi di sektor pertanian. Di slide ini, saya menjelaskan mendalami permasalahan utama yang ingin dijawab oleh penelitian ini. Modernisasi dalam pertanian seringkali datang untuk dilema. Di satu sisi, teknologi meningkatkan efisiensi, di sisi lain, hal ini dapat mengurangi peran manusia dalam beberapa aktivitas. Solidaritas sosial di pedesaan yang terbentuk dari kerja bersama terancam oleh teknologi yang menggantikan perubahan sosial dan strategi adaptasi yang diterapkan agar masyarakat pedesaan tetap terlibat aktif dalam kegiatan pertanian modern. Oke, untuk yang selanjutnya akan dibaca oleh Lutfi. Baca, Pi. Baca, Pi. Iya, sambil record.
Jelasin. Kemudian pemicu gagasan akan dibacakan oleh saya, yaitu satu tenor ini. Yang pertama, ada tantangan di sektor peternakan. Banyak petani dan peternak masih mengelola data secara manual, yang rawan kesalahan dan menghambat peningkatan produktivitas. Lalu yang kedua, itu solusi IoT untuk pertanian presisi. Dengan IoT, petani dapat memantau kondisi lahan. Dengan IoT, petani dapat memantau kondisi lahan, kesehatan ternak, dan faktor lingkungan secara real time, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Di slide ini menjelaskan latar belakang mengapa teknologi IoT dipilih sebagai solusi untuk permasalahan dalam pengelolaan pertanian. Pemantauan dan pengelolaan yang manual sering kali mengakibatkan kurangnya efisiensi. Teknologi IoT dengan kemampuan pemantauan dan pencatatan data otomatis memberikan solusi yang lebih baik. Dengan teknologi ini, petani bisa lebih memahami kondisi tanah dan cuaca secara langsung, serta mampu membuat keputusan yang lebih cepat berdasarkan data yang akurat. Lalu ada tawaran solusi. Yang pertama itu pengembangan sensor IoT untuk pertanian. Sensor yang memantau kelembapan tanah, suhu, kelembapan udara, dan pH tanah secara real time. Lalu yang kedua, platform analisis data berbasis machine learning. Mengolah data untuk memberi rekomendasi penyiraman, pemupukan, dan perawatan lainnya. Lalu yang ketiga ada implementasi sistem irigasi otomatis. Penggunaan air lebih efisien dengan menyiram hanya saat dibutuhkan. Pelatihan bagi petani, memberikan pemahaman kepada petani mengenai cara menggunakan teknologi baru ini. Lalu yang keempat ada dukungan kebijakan dan insentif, yaitu subsidi atau kredit bersubsidi agar petani kecil dapat mengadopsi teknologi IoT. Solusi yang diusulkan ini merupakan langkah-langkah teknis dan non-teknis yang saling mendukung. Sensor IoT memungkinkan pengumpulan data lingkungan secara langsung, sementara platform machine learning menganalisis data tersebut untuk memberikan rekomendasi yang spesifik. Pelatihan untuk petani dan dukungan kebijakan juga akan memastikan teknologi ini dapat diterapkan dengan baik dan terjangkau. Pihak yang terlibat. Kementerian Pertanian mendukung regulasi dan membimbing teknis. Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung jaringan dan akses internet di daerah pertanian. Pemerintah daerah dan Dinas Pertanian sosialisasi teknologi ke petani lokal. Lembaga penelitian dan universitas mengembangkan teknologi IoT yang sesuai dengan kondisi lokal. Startup
Teknologi menyediakan perangkat IoT dan layanan pemeliharaan. Kolaborasi dari berbagai pihak penting agar teknologi IoT dapat diterapkan di lapangan. Kementerian dan Dinas Pertanian mendukung dari sisi regulasi dan pelatihan, sedangkan startup teknologi bertanggung jawab untuk menyediakan perangkat IoT yang sesuai dengan kebutuhan petani. Lembaga penelitian dan universitas dapat membantu dalam riset dan pengembangan teknologi yang ramah biaya serta sesuai dengan kondisi lokal. Itu yang terakhir kita jam 3 berkumpul Strategi implementasi dan timeline. semua. Yang pertama itu tahap perencanaan dan penelitian. Bulan ke-1 sampai 3 melakukan analisis kebutuhan petani, memahami kondisi lokal, dan mengidentifikasi teknologi yang sesuai. Dalam tahap ini akan dilakukan survei lapangan untuk mengetahui kondisi pertanian yang membutuhkan teknologi sensor, serta kolaborasi dengan lembaga penelitian untuk merancang teknologi yang tepat guna. Pengembangan dan uji coba sistem, itu bulan ke-4 sampai ke-8. Pada tahap ini prototip, sensor IoT, dan platform analisis data akan dikembangkan. Prototip ini akan diuji coba di lahan percobaan guna memastikan ketepatan data dan kestabilan sistem dalam memonitoring kondisi lapangan. Yang ketiga itu pelatihan dan implementasi awal bulan ke-9 sampai 12. Pelatihan akan diberikan kepada petani mengenai cara penggunaan perangkat IoT, membaca data dari platform, serta melakukan tindakan berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Implementasi awal juga melibatkan pemasangan sistem irigasi otomatis untuk percobaan efektivitas teknologi. Timeline ini membagi tahapan implementasi secara sistematis, dimulai dari perencanaan, pengembangan prototip, uji coba di lapangan, hingga ekspansi skala besar. Setiap tahap dirancang agar teknologi dapat diterapkan dengan baik dan memenuhi kebutuhan petani. Pada akhirnya, perluasan ini diharapkan menciptakan dampak luas yang mendukung modernisasi sektor pertanian di Indonesia. Bacain mana? Halaman 9 kan? Iya. Jadi berarti bacanya dulu. Yang terakhir kesimpulan. Yang pertama ini gagasan utama, sistem penilaian apresiasi berbasis IoT memberikan solusi inovatif yang memungkinkan pemantauan real-time kondisi lingkungan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan berkelanjutan dalam produksi pertanian di Indonesia. Kolaborasi multisektoral proyek ini dirancang untuk melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, universitas, startup teknologi, dan komunitas petani agar dampak yang dihasilkan lebih signifikan dan berkelanjutan. Dampak positif bagi masyarakat implementasi teknologi IoT dalam sektor pertanian diharapkan meningkatkan produktivitas, menjaga berkelanjutan lingkungan, dan menyediakan data yang dapat digunakan untuk kebijakan pertanian berbasis bukti. Nah, kesimpulan ini merangkum keseluruhan gagasan utama proyek, yaitu penggunaan IoT untuk pertanian presisi yang berdampak pada efisiensi produksi dan berkelanjutan lingkungan. Pendekatan kolaboratif antara berbagai pihak menunjukkan bahwa teknologi ini memerlukan dukungan luas agar berhasil diadopsi secara nasional. Dampaknya diharapkan akan membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung ketahanan pangan dan kebijakan pertanian yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan teknologi. Dan sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.